Sebelum wafat, Bung Hatta meninggalkan 2 wasiat. Salah satunya dipusarakan di tengah pemakaman rakyat biasa. Apabila saya meninggal dunia, saya ingin dikuburkan di Jakarta, tempat diproklamasikan Indonesia merdeka. Saya tidak ingin dikubur di makam pahlawan. Saya ingin dikuburkan di tempat kuburan rakyat biasa, yang nasibnya saya perjuangkan seumur hidup saya. Paragraf tersebut merupakan penggalan surat wasiat yang ditinggalkan proklamator Muhammad Hatta. Salinan wasiat tertanggal 10 Februari 1975 itu disisipkan dalam cuitan Gustika Hatta, cucu Bung Hatta, di akun media sosial Twitter pribadinya. Bude dan kakak baru menemukan salinan surat wasiat Dato. Coba dipastikan keaslian tulisan tangannya, ujar Gustika. Terkait wasiat tersebut, Mutia Hatta, putri pertama Hatta, menceritakan bahwa ayahnya pernah meninggalkan 2 wasiat sebelum berpulang. Penegasan Soekarno sebagai tokoh yang melahirkan Pancasila dan keinginan dimakamkan di tengah perkuburan rakyat, bukan di Taman Makam Pahlawan. Mengenai wasiat pertama tentang Soekarno dan Pancasila, menurut Mutia, terjadi saat ada usaha-usaha dari penguasa yang ingin mengecilkan sosok Soekarno dalam peranannya sebagai orang yang melahirkan Pancasila. Ketika itu, ayahnya didatangi putra pertama Soekarno, Guntur Soekarno Putra. Guntur mengatakan kerisauan keluarga Soekarno akan adanya usaha menjatuhkan ayahnya tersebut. Maka Bung Hatta pun bereaksi. Ia segera menulis sebuah surat yang isinya menegaskan peran Soekarno dalam kelahiran Pancasila. Sedangkan wasiat kedua berisi mengenai tempat peristirahatan terakhir Bung Hatta. Mutia berkisah, ayahnya pernah mengutarakan keinginan dipusarakan di pekuburan rakyat biasa. Bung Hatta tidak bersedia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Ia ingin tetap berada di tengah rakyat, yang nasibnya diperjuangkan hampir seumur hidupnya. Jadi tidak ingin dimakamkan di Taman Pahlawan, karena ya barangkali dalam situasi ketika itu Bung Hatta agak kecewa. Karena yang menurut beliau tidak patut menjadi pahlawan ada di situ juga. Mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan masa pemerintahan SBY itu juga menyebut penolakan ayahnya merupakan bentuk protes terhadap situasi politik saat itu. Bagi Bung Hatta, pemberian gelar pahlawan dan siapa yang berhak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan telah disisipi kepentingan politik. Maka penolakan dari Bung Hatta akhirnya muncul. Dalam surat yang ditulis pada 1975 tersebut, Bung Hatta berwasiat agar dimakamkan di tempat pemakaman umum Karet. Tetapi Presiden Soeharto menetapkan TPU Tanah Kusir sebagai tempat peristirahatan terakhir Bung Hatta. Pemerintah mempersiapkan segala kebutuhannya, dibantu Insinyur Siswono Yudo Husodo. Soeharto merancang sendiri desain makam Bung Hatta di pekuburan Tanah Kusir. Bentuknya seperti yang terlihat sekarang. Selain bagi Bung Hatta, rancangan makam itu juga diperuntukkan bagi istrinya, Rahmi Hatta. Soeharto memang merancang makam tersebut untuk 2 orang. Posisinya tepat berada di samping Bung Hatta. Rahmi sempat menolak usulan tersebut. Kemudian Soeharto berkata, "Oh tidak permaisuri,
satu-satunya istri harus berdampingan dengan sang suami, kata Soeharto sebagaimana diceritakan Mutia. Usulan itu pun akhirnya diterima keluarga. Prinsip Bung Hatta soal wasiat tidak memikirkan diri sendiri, kecuali di mana dia mau dikubur. Itu sebetulnya simbol dari sifat beliau bahwa hidupnya betul-betul berjuang untuk bangsa. Jadi, dimakamkanlah Bung Hatta di tengah pekuburan rakyat.